Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning student. How are you today? I hope you are great. Oke, hari ini Bapak ingin memberikan kisi-kisi ya, penilaian akhir tahun dan pemantapan materi bahasa Inggris ya, untuk kelas 11 MIPA dan IPS. Oke, sebelum Bapak memberikan kisi-kisi dan pemantapan materi, ya, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share ya, agar channel YouTube Bapak bisa berkembang. Oke. Untuk kisi-kisi ya, PAT bahasa Inggris ya, kelas 11 MIPA dan IPS yang harus kalian pelajari yaitu passive voice ya, personal letter, kemudian explanation text ya. Nah, ini yang akan keluar pada penilaian akhir tahun. Oke ya. Nanti ya bulan Juni ya, tanggal 7 ya. Oke. Hari ini Bapak akan mereview kembali. Oke, I'm going to review these materials, oke ya, before final test ya. Jadi hari ini Bapak akan review kembali ya materi ini ya, passive voice, personal letter, dan explanation text ya, sebelum PAT. Oke, kalian perhatikan ya. Kita mulai dari passive voice ya. Ya, passive voice adalah kalimat pasif ya. Nah, ini Bapak sudah terangkan sebelumnya. Oke, passive voice adalah kalimat pasif ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah kata kerja yang berawalan dengan di. Oke ya. Ya, kita lihat kalimat pasif dalam bentuk present tense. Oke ya. Nah, ini rumusnya. Subject plus to be is MR plus verb 3 plus by plus object. Oke ya. Dalam kalimat pasif kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ini untuk semua tenses ya. Ya, sebelum kata kerja bentuk ketiga ini diikuti oleh to be. Oke ya. Ini to be present tense is MR, ini kita artikan di. Oke ya. Jadi subject plus to be is MR plus verb 3 plus by plus object. Jadi to be-nya kita artikan di. Oke ya. Syaratnya harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ya, itu rumus kalimat pasif dalam bentuk present tense. Kita lihat contohnya. Oke ya, I study English every day. Nah, ini kalimat aktif ya. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Kita jadikan kalimat pasif maka menjadi English is studied by me every day. Ya, bahasa Inggris ya dipelajari oleh saya setiap hari. Oke ya. Sebelumnya Bapak sudah terangkan ya cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Oke ya. Nah, ini yang pertama, objek dalam kalimat aktif ini ya, English dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Oke, jadi English ya, nih ya. Kemudian menggunakan to be. Nah, ini to be-nya is ya. To be kita artikan di. Kemudian menggunakan kata kerja bentuk ketiga, oke ya, dari study menjadi studied. Kemudian by. Kemudian subjek dalam kalimat aktif ini dijadikan objek. I jadi me. Oke ya, kemudian everyday. Nah, ini ya. Cara mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Oke ya. Sebelumnya sudah Bapak terangkan ya. Jadi kalian bisa lihat lagi video Bapak sebelumnya ya. Oke, jadi I study English every day kita ubah menjadi kalimat pasif. English is studied by me every day. Jadi kalau kita terjemahkan, bahasa Inggris dipelajari oleh saya setiap hari. Oke, itu contoh nomor 1 ya. Oke, contoh nomor 2. He eats bread every morning. Dia memakan roti setiap pagi. Oke, kita jadikan kalimat pasif maka menjadi bread is eaten by him every morning ya. Kita terjemahkan roti dimakan oleh dia setiap pagi. Oke ya. Ini kalimat pasif dalam bentuk present tense. Oke ya. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut. Ya, kalimat pasif yang kedua, kalimat pasif dalam past tense ya. Ya, rumusnya sama saja, tetap menggunakan kata kerja ketiga, hanya to be-nya yang diganti.
Ya, to be past tense itu was dengan were, ya. Subject plus to be was were plus verb 3 plus by and then plus object. Ini rumusnya ya. Jadi bedanya hanya di to be saja. Kalau tadi kan present tense to be-nya is MR ya. Sekarang kalau past tense ini kita ubah jadi was sama were to be-nya. Tetap menggunakan ini kata kerja bentuk yang ketiga. Oke, kita lihat contohnya. Contoh nomor 1, the naughty boy broke the window yesterday. Ya, anak laki-laki yang nakal memecahkan jendela kemarin. Oke ya, ini kalimat aktif. Jadi kan kalimat pasif, maka menjadi the window was broken by the naughty boy yesterday. Ya, jendela itu dipecahkan oleh anak laki-laki yang nakal kemarin. Oke ya. Oke. Contoh nomor 2, I saw a good movie last night. Ya, saya melihat film bagus semalam. Kita jadikan kalimat pasif, maka menjadi a good movie was seen by me last night. Ya, film bagus dilihat oleh saya semalam. Oke ya. Nah, ini bab 3-nya seen. Oke ya, ini bab 3-nya broken. Oke, itu dua contoh kalimat pasif dalam past tense. Oke, cukup jelas ya. Oke. Yang ketiga, kalimat pasif dalam bentuk present continuous tense. Ya, present continuous tense itu sedang dilakukan ya. Jadi sesuatu atau kegiatan sedang dilakukan atau sedang terjadi ya pada saat sekarang. Oke ya. Ya, rumusnya subject to be is MR plus being. Oke ya. Dalam kalimat pasif present continuous tense, oke ya, setelah to be ini kita tambahkan kata being. Oke ya. Jadi to be is MR plus being ini kita artikan sedang di. And then plus verb 3. Ya, tetap diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga by and then object. Ini ya rumusannya ya. Kalimat pasif dalam present continuous tense. Kita lihat contohnya. Nomor 1, he is driving his car. Dia sedang mengendarai mobilnya. Kita jadikan kalimat pasif, maka menjadi his car is being driven by him. Oke, jadi kalau kita terjemahkan, mobilnya sedang dikendarai oleh dia. Oke ya. Oke, contoh nomor 2, I'm teaching English now. Saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Oke, kita jadikan kalimat pasif, maka menjadi English is being taught by me now. Ya, bahasa Inggris sedang diajarkan oleh saya sekarang. Oke ya. Oke, ini bab 3-nya, ini bab 3-nya. Oke ya. Jadi tinggal tambahkan kata being setelah to be dalam present continuous tense yang artinya sedang di, tetap diikuti oleh kata kerja bentuk yang ketiga. Oke, jelas? Ya, sekarang kita coba latihan ya. Oke. Nomor 1, oke, you choose the correct answer A, B, C, D, or E. Oke ya. Someone stole my money. Ya, the passive sentence is bla 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 bla. Ya, seseorang mengambil uang saya. Oke, kalimat pasifnya. Oke, what is the correct answer? Ya, jawabannya yang mana? Oke, good. Ya, jawabannya yang A. Ya, my money was stolen by someone. Ya, kenapa yang A? Ya, karena tense-nya dia past tense. Oke ya. Oke, ini kan past tense nih, someone stole my money. Maka kalimat pasifnya juga tetap past tense ya. Jadi my money was stolen by someone. Ya, uang saya dicuri oleh seseorang. Oke, good. Next, number 2. The student are doing homework. Ya, the passive sentence is, oke ya. Maka kalimat pasifnya, oke. Kalian jawab. Ya, what is the correct answer? Oke, good. Ya, jawabannya yang B. Ya, homework is being done by the student. Oke, ini tensesnya present continuous tense ya, yang tadi Bapak jelaskan ya. Oke, jelas ya kalimat pasif. Ya, ini kalian pelajari nanti di final test ada ya, di PAT ya. Ya, soalnya seperti ini ya, di pilihan ganda. Jadi soalnya itu ada 50 soal. Oke, jelas ya. Kita lanjut
materi selanjutnya. Ya, explanation text. Ini juga sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya, explanation text. Ya, Bapak review kembali explanation text. Ya, purpose. Ya, tujuan. Ya, tujuan explanation text to explain the process involved in the information or working of natural or socio-cultural phenomena. Ya, jadi tujuan explanation text itu menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan atau kegiatan yang terkait dengan fenomena alam, dunia ilmiah, sosial budaya, atau lainnya yang bertujuan menjelaskan. Ya, jadi tujuannya menjelaskan ya. Oke, di sini yang dijelaskan bukan human tapi non-human. Oke, generic structure-nya ya, struktur teksnya yang pertama ada general statement. Nah, ini pernyataan umum, oke ya. Pernyataan umum itu ada di paragraf pertama, oke ya. Ya, pernyataannya atau topik yang akan dibahas, oke ya. Ini general statement. Yang kedua, sequence explanation of why or how something happens. Oke ya. Yang kedua itu tentang penjelasan, ya, proses ya. Penjelasan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Oke, terakhir ini closing, penutup, oke ya. Nah, ini struktur teks dari explanation. Oke ya, teks. Ya, kemudian language feature. Nah, ini ciri bahasanya. Karena dia menjelaskan, maka menggunakan tenses present tense. Ya, jadi tensesnya present tense ya. Yang kedua, using action verb, menggunakan kata kerja yang melakukan kegiatan atau tindakan. Lanjut, using conjunction of time and cause effect ya. Nah, contohnya as a result, because, due to, etc. Oke ya. Jadi yang ketiga menggunakan conjunction ya. Conjunction itu kata penghubung, penghubung waktu dan sebab akibat. Contohnya ini as a result ya, because, due to ya, dan lain-lain ya. Terakhir menggunakan using passive ya, menggunakan kalimat pasif. Oke ya. Oke, kita lihat contoh text explanation text. Oke ya. Oke, earthquake itu gempa bumi. Oke, kita lihat yang pertama general statement, ini ada di paragraf pertama. Earthquake is one of the most destroying natural disaster. It often happens in several regions. Recently, a horrible earthquake has shaken in West Sumatra. It has brought great damages. Why did it occur? Do you know how an earthquake happens? Oke ya, ini namanya general statement. Ya, jadi kalau kita terjemahkan, ya, gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang paling merusak. Ini sering terjadi di beberapa daerah. Ya, baru-baru ini gempa bumi dahsyat mengguncang Sumatera Barat. Nah, itu telah membawa kerusakan besar. Ya, mengapa itu terjadi? Ya, tahukah Anda bagaimana gempa terjadi? Oke ya. Ini masuk ke general statement. Jadi yang dibahas itu tentang earthquake, oke ya. Nah, ini ada di paragraf pertama. Oke, yang kedua, sequence explanation. Earthquakes are usually caused when rock underground suddenly break along a fault. This sudden release of energy causes the seismic waves. It makes the ground shake when the two blocks of rock or two plates are rubbing against each other. They stick a little. They don't just slide smoothly. The rocks are still pushing against each other, but not moving. After a while, the rocks break because of all pressure that's built up. When the rocks break, the earthquakes occur. Nah, ini namanya sequence explanation. Ini dijelaskan ya, why and how something happen. Oke, kalau kita terjemahkan, gempa bumi biasanya disebabkan ketika batuan bawah tanah tiba-tiba pecah di sepanjang patahan. Pelepasan energi yang tiba-tiba ini menyebabkan gelombang seismik. Ya, itu membuat tanah berguncang. Saat dua balok batu atau dua lempengan bergesekan, itu akan sedikit menempel. Oke ya. Jadi tidak begitu saja meluncur dengan mulus. Ya, batuan itu masih saling mendorong. Oke ya, tapi tidak bergerak. Setelah beberapa saat, bebatuan itu pecah karena semua tekanan yang terbentuk
saat bebatuan pecah terjadilah gempa bumi. Oke ya, ini kan dijelaskan nih ya. Why and how something happen. Oke ya. Mengapa dan bagaimana ya sesuatu terjadi. Oke ya, dijelaskan bagaimana gempa itu terjadi. Oke ya. Kita lanjut. Yang terakhir ini closing, penutup. During the earthquakes and afterward the plates or blocks of rock start moving and they continue to move until they get stuck again. The spot on the ground where the rock break is called the focus of the earthquake. The place right above is called the epicenter of the earthquake. Oke, ini kita namakan closing, penutup ya. Kita terjemahkan, saat gempa bumi dan sesudahnya, lempengan atau balok batu mulai bergerak dan terus bergerak hingga tersangkut lagi. Titik di bawah tanah tempat batu pecah disebut fokus gempa. Ya, tempat tepat di atas disebut epicentrum gempa. Oke ya, itulah contoh dari explanation text. Oke ya, ini kalian pelajari juga ya. Karena nanti akan keluar di PAT, oke ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak review ya. Oke, tetap semangat kalian belajar dengan serius ya, karena ini akan menentukan kenaikan kelas kalian. Oke ya. Oke, jangan lupa tugas yang belum dikerjakan di Google Classroom dikerjakan ya sebelum PAT. Oke, I think that's all for today. Thank you for joining my class. Ya, see you next time.